Sumpah ini kerjaan bosan banget dah. Tiap hari cuma keliling museum seperti ini. Wah, kayaknya bakalan bangkrut ini mah bentar lagi. Kayaknya aku harus cari kerjaan baru sebelum museum ini tutup. Kalau enggak ya anak istriku makan apa nanti? Siapa itu? Keluar sekarang! Ini gak lucu ya. Aku sedang tidak bermain-main. Siapapun Anda, keluar sekarang. Aku serius di sini. Aku tidak segan-segan menembak Anda jika Anda tidak keluar sekarang. Jika Anda berencana mencuri artefak di museum ini, maka menyerahlah. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa keluar dengan selamat. Apa? Tidak mungkin. Kemana tengkorak manusia berubah tadi? Gawat. Di mana pencuri itu? Kalau begini ceritanya, aku bisa dipecat. Kenapa bisa tiba-tiba hilang sih? Benda apa ini? Udara pagi ini seger banget ya Gigan. Udah lama nih gue nggak jogging pagi kayak gini. Iya, gue tahu lu seneng banget Gigan. Nih jalan pelan-pelan ya, jangan narik terus. Gue kan mau nikmatin suasana juga. Gigan, jangan tarik-tarik, nanti talinya putus Maaf sekali. Aduh, dokumenku. Aduh, sini mas, saya bantu rapiin dokumennya ya. Iklan museum purba. Sekali lagi maaf ya mas, gue nggak lihat jalan tadi, anjing gue ngejar kupu-kupu. Nggak apa-apa kok, saya juga salah tadi nggak lihat jalan karena buru-buru. Iya mas, maaf sebelumnya, tadi gue nggak sengaja lihat di kertasnya. Itu iklan museum purba ya? Masnya kerja di museum purba kah? Iya mas, saya kerja di museum artefak purba. Wah serius mas, gila keren banget. Enggak juga mas, sekarang tuh udah jarang banget yang mau ke museum. Kayaknya orang-orang makin gak menghargai sejarah ya. Wah kalau gue mah menghargai sejarah banget mas. Dari kecil gue suka banget tuh pelajaran sejarah. Di kelas sejarah gue gak pernah tidur mas. Oh gitu. Ya udah, coba jawab pertanyaan saya mas. Manusia purba tertua di dunia itu namanya apa? Harusnya sih orang yang aku suka sejarah pasti tahu ya. Itu. Oh iya, gue pernah denger dulu. Itu kan, itu loh, orang hutan kan? Yah, dasar otak udang. Tapi salah saya juga sih berharap sama orang yang terlihat bodoh kayak kamu ini. Benar-benar sok ngerti sejarah. Jangan gitu dong bro, itu mah kebetulan aja gue nggak tahu jawaban pertanyaan sejarah yang itu. BTW nama lu siapa bro? Kerja di museum mana lu? Sini dah gue bantuin bawa kertas-kertasnya. Nama saya Bagas. Dan ternyata emang bener ya kamu otak udang tidak memperhatikan sekitar. Pakai nanya lagi saya kerja di mana. Itu. Gila, udah lama banget gue gak ke museum. Wih, gede banget ini tempat. Wah anjay, ini tulang gajah kah? Gede banget cok. Iya, tapi masih gedean lu sih Gigan. Aduh, ternyata emang bener otak udang itu orang. Itu fosil tulang mamut dibilang gajah. Dan sejak kapan anjing bisa lebih gede dari mamut? Percaya padaku lah pak. Kamu tenang dulu. Ada apa itu? Hei Bagas, akhirnya kamu datang juga. Kemana saja kamu? Pagi Direktur Wira. Maaf, saya sedikit terlambat. Tadi ada sedikit kendala di depan museum. Tapi ada masalah apa ya Pak Direktur? Kita lagi ada masalah nih guys. Lagi-lagi fosil di museum kita itu hilang. Apa? Hilang lagi? Bagaimana bisa hilang? Sudah berapa kali kita kehilangan fosil dan artefak bulan ini? Apa? Kehilangan fosil? Apakah ini pencurian? Tenang semua, gue bisa bantuin kalian. Bagas, siapa pemuda ini? Oh, dia.
Dia adalah... Maaf, sepertinya aku belum menanyakan nama kamu ya tadi. Siapa nama kamu? Nama gue Bennett, tapi kalian semua bisa panggil gue Ben. Mana-mana sini, coba tunjukin ke gue barang yang hilang. Gue yakin gue pasti bisa nemuin pencurinya. Ini adalah fosil yang dicuri. Dan ini adalah tengkorak suku Aztec yang sangat langka dan tidak ternilai harganya. Butuh usaha besar dari kita hanya untuk mendapatkan fosil ini. Bentuknya aneh ya. Tapi apa kalian lihat ciri-ciri pelakunya? Seperti tinggi badan, warna rambut, dan... Pencurinya bukan manusia. Apa? Bukan manusia? Pencurinya adalah mumi. Sudah, Papa Tugas. Sepertinya kamu kelelahan. Jadi kamu pulang dulu aja dan istirahat ya. Aku tidak kelelahan, Pak. Aku tahu apa yang aku lihat. Mumi itu bergerak dengan cepat. Dan tanpa ku sadari, tengkorak itu sudah hilang. Kau percaya padaku kan, Gas? Bagaimana ya? Oh, sudahlah jika kau tidak percaya. Lagian aku juga punya bukti. Lihat ini. Aku menemukannya di dekat tempat hilangnya tengkorak suku Aztec itu. Dengan ini kalian pasti percaya kan kalau mumi itu hidup. Hah? Mumi hidup? Maksud lu mumi yang pakai kain putih terus jalannya lompat-lompat itu kan? Itu mah pocong. Ya mana gua tahu kalau pocong sama mumi itu beda. Intinya mereka sama-sama mayat hidup kan? Hah, dasar otak udang. Ya tapi sebenarnya kamu gak salah juga sih. Udahlah, biar lebih cepat kita tunjukin langsung nih ke kamu bentuk mumi yang sebenarnya. Wait, nggak usah lah. Gue tahu kok mumi itu bentuknya kayak apa. Nggak perlu lu tunjukin, aman kok, Gas, aman. Heleh, kalau takut mah bilang aja. Gimana kamu bisa nyari pencurinya kalau lihat mumi aja nggak berani kamu, Ben? Udahlah, pulang aja kamu, Ben. Kita nggak butuh bantuan kamu. Siapa bilang gue takut? Ayo sini tunjukin gua muminya. Palingan juga muminya yang takut dan kabur pas lihat gua. Sudah, kalian jangan bertengkar. Sini, saya tunjukin muminya. Ini dia, satu-satunya fosil mumi yang ada di museum ini. Dan nama fosil mumi ini adalah Racket. Ditemukan di kaki gunung Sahalara, kawasan tandus yang terletak di perbatasan antara Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Gila, ini mumi gede banget. Ini sih jauh lebih tinggi dibanding gua. Observasi yang bagus, Ben. Mumi Racket ini memang unik. Tinggi badannya adalah 2,1 meter. Ini sih lebih tinggi daripada rata-rata manusia purba biasanya. Hebat bukan? Dan apakah tahu, Ben? Aku sendiri yang mengkurasi fosil ini. Wanjay, keren banget. Nah, lihat tuh. Saya tidak berbohong kan? Kain yang saya temukan sama dengan kain yang dipakai mumi itu. Wah, iya, sama ya. Heleh, palingan lu sendiri yang sobek kain mumi ini kan? Apa jangan-jangan lu pencurinya? Sembarangan kok bocah. Saya tidak pernah melihat mumi ini sebelumnya. Bahkan ini aja pertama kalinya saya masuk ruangan ini. Jaga omongan kamu ya. Iya Pak. Maaf Pak, saya bercanda doang kok. Sabar ya Pak, sabar. Nafas Pak, nafas. Udah gini aja. Sekarang kita harus pantau mumi itu 24 jam. Ini nggak boleh dibiarin. Mumi itu bakalan berkeliaran lagi kalau sampai dia bergerak. Cukup. Sepertinya kita sudah berspekulasi terlalu jauh. Mumi ini adalah salah satu fosil terlangka di museum ini. Jadi, aku harus menutup ruangan ini di malam hari. Dan tidak boleh ada siapapun yang masuk ruangan ini untuk menjaga fosil ini. Tapi Pak, sudah, tidak ada tapi-tapian. Kalian semua, sana, keluar. Saya mau kunci ruangan ini. Dan kau, Papa Tugas, kau diliburkan selama 1 minggu. Jadi, gunakanlah waktu itu untuk beristirahat agar kau tidak berbicara mengada-ngada lagi. Apa-apaan dia meliburkan saya seenaknya saja. Sudahlah, saya tidak peduli. Ini bukan urusan saya lagi. Tunggu Pak Petugas. Lalu bagaimana dengan pencurinya? Sudah saya bilang, ini bukan urusan saya lagi, Gas. Tapi Pak, Gue masih di sini loh. Mau dibantuin nggak?
Hah, iya, nggak ada pilihan lain. Malam ini kamu gantikan Pak petugas patroli di sini ya, Ben? Siap, laksanakan. Aduh, gelap banget ini. Sumpah, ternyata museum kalau malam angker juga ya. Tahu gitu tadi pagi gua nggak sosok jago nyari itu maling, malah diceritain ada mumi hidup lagi di sini. Bikin gua makin takut aja. Tenang Ben, tenang. Di dunia ini nggak ada yang namanya hantu. Lu udah gede, masa sih masih takut sama hantu? Ayo dong, lu itu superhero sekarang. Berani, ayo. Bangke, ternyata tulang gajah tadi pagi. Perasaan tadi pagi kelihatannya nggak serem deh. Emang ya, apa aja bakal jadi serem kalau gelap-gelap begini. Siapa itu? Kayaknya cuma perasaan gua doang. Emang ya, kalau malam-malam begini hawanya mikir hantu mulu. Udahlah, lanjut patroli aja gua. Ya kan Gigan? Wow, gila. Banyak banget artefak kunonya. Terakhir gua keliling museum gini, itu kayaknya terakhir waktu SD ya. Tapi kata Bagas sekarang pengunjung museum ini udah sepi ya. Sayang banget. Padahal keliling museum dan lihat peninggalan kuno kayak gini tuh seru banget dan informatif lagi. Apaan tuh? Gila. Ini perhiasan kuno beneran. Kenapa bagus banget? Ini kalau dijual pasti mahal. Bisa kaya gua. Ingat Ben, ingat, lu bukan pencuri. Bahaya emang kalau udah deket barang mahal. Harus kuat iman gua. Siapa itu? Kali ini kayaknya bukan perasaan gua doang. Gua yakin pasti ada sesuatu di sana. Di kendi itu? Siapapun itu, keluar sekarang atau gua bakal hancurin kendi ini. Dia di sana. Kalungnya hilang. Itu mumi beneran. Woi, berhenti lu mayat hidup. Jangan lari lu. Gila, cepet banget itu mayat hidup lari. Pas masih hidup dia pelari atau apa sih? Tapi pastinya gue bakal lebih cepat. Asap apa itu? Tapi dengan jarak sedekat ini, lu gak akan bisa menghindar. Terima ini pencuri bodoh. Asap apaan sih itu? Apa? Tinggal perban doang. Kenapa tinggal perban doang? Di mana si mumi kampret itu? Kekuatan apa itu? Gigan, kejar mumi itu! Gigan, Monster Rise! Gigan, jangan! Gigan! Kendi kunoku. Aduh, gawat. Bagaimana ini? Kalung emasku juga hilang lagi. Ditambah lagi pengunjung museum di sini juga mulai sepi. Aduh, kepalaku pusing. Bagaimana ini? Bagaimana cara agar aku bisa menutup semua kerugian ini?
tolong aku. Sudah Pak Wira, jangan bersedih. Kita akan cari pelakunya sama-sama. Ya walaupun pelakunya ada di sini sih. Pelakunya pasti kau kan Ben. Mengaku saja sudah dan kembalikan kalung emas itu sekarang juga. Aku salah sudah mempercayaimu. Tenang dulu Bagas, pelakunya bukan gua. Sumpah Gas, bukan gua yang nyuri kalung emas itu. Yang nyuri kalung emas itu adalah... Sudah cukup. Kau mau bilang Mumi kan yang mencuri kalung emas itu? Kau pikir aku bodoh? Jelas-jelas saja Mumi itu masih ada di ruangannya dan tidak ada kalung emas di sana. Aku sudah muak dengan alasan gak jelas itu. Justru aku mempercayaimu untuk berpatroli di malam hari. Itu untuk membuktikan bahwa pencuri Mumi itu hanyalah omong kosong. Gas, lo harus dengerin gua. Awalnya gua kira itu juga cuma omong kosong, tapi ternyata Mumi itu beneran nyata. Lu nggak lihat perban ini? Bahkan dia juga punya kekuatan asap hitam yang bikin gua nggak bisa nangkep dia. Apalagi ini kekuatan-kekuatan. Kau kebanyakan nonton anime ya Ben. Pencuri Mumi saja itu sudah cukup bodoh. Dan sekarang kau malah mengarang cerita Mumi dengan kekuatan asap. Sudah gila kau ya Ben. Tapi itu semua benar. Gigan tidak sengaja memecahkan kendi kuno itu karena kekuatan Mumi itu. Sudah, aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Pak petugas, tangkap dia. Kita bawa ke kantor polisi. Apa-apaan ini? Gas, dengerin gua dulu. Gua nggak bohong Gas. Weh, lepasin gua. Gua nggak salah, woi. Hei, hentikan semua ini. Minggir lu semua, kasih jalan. Hah? Siapa itu? Hah? Suara itu? Dr. Ace? Ada masalah apa ini? Jujur gue belum mendapatkan kesempatan untuk menanyakan tentang siapa Lord Tenor itu pada Dr. Ace. Dan jujur lama-kelamaan gue makin curiga sama Dr. Ace. Tapi untungnya dia datang untuk menyelamatkan gue kali ini. Siapa kau Pak Tua Botak? Apakah kau teman dari orang ini? Jika iya, kau juga harus kami bawa ke kantor polisi sekarang juga. Ikut kami sekarang atau... Atau apa? Sudah, tidak perlu ribut-ribut. Memang benar, orang yang kau tangkap itu adalah salah satu prajuritku. Dan aku mohon kau untuk melepaskannya. Apapun kerugian yang ia sebabkan, biarkan aku yang tanggung jawab. Temanmu ini sudah merusak kendi kuno yang sangat langka. Dan dia juga sudah mencuri artefak kalung emas yang tidak ternilai harganya. Apa kau pikir itu semua bisa diselesaikan dengan uang? Aku meminta maaf atas kesalahan prajuritku ini. Tapi aku tahu, dia tidak bermaksud buruk. Dan aku juga tahu, tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Jadi begini saja, untuk kalung emas itu, aku dan semua prajuritku akan membantu mencarinya. Apa? Dan untuk kendi kuno itu, aku bersedia membayar berapapun harga yang kalian sebutkan untuk menggantinya. Sudah ku bilang, tidak semua bisa dibayar. Hei, diam kau Bagas. Dr. S ya, bener tadi ya namanya. Tentu saja kami sangat berterima kasih atas kebesaran hatimu, Dr. S. Kami sangat senang kamu sangat peduli dengan museum kami ini. Tapi Pak Wira, kita tidak. Sudah, diam kau Bagas. Lupakan semua itu. Jaga sikapmu Bagas. Dr. S dan teman-teman semua, aku yakin kalian pasti haus kan? Biar saya bawakan air dulu ya sebentar. Gua minta maaf atas kesalahan gua Gas. Tapi gua janji, gua nggak bakal istirahat sebelum gua bisa menangkap Mumi itu. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jika memang benar pencuri Mumi yang kau lihat itu nyata, maka buktikanlah padaku. Baik Gas, gua bakal buktiin ke lo. Ben, apa yang sebenarnya kau lihat? Apakah benar Mumi hidup itu memang ada? Tentu saja Dr. Ace, aku tidak berbohong. Lagian kita sebagai orang yang selalu bertarung dengan Evo Humans, seharusnya tidak kaget lagi dengan hal-hal seperti ini. Hah? Maksud lu apa Ben? Ini sih cuma pendapat gua ya. Tapi apakah mungkin jika sebuah mumi disuntikan serum penawar COVID itu, dia bakalan kembali hidup? Wah, lu terlalu banyak nonton film nih Ben. Walaupun kita udah lawan beberapa Evo Human dengan kekuatan yang aneh-aneh, tapi gua rasa kalau mayat yang disuntikin sama serum itu kayaknya nggak bakal berdampak apa-apa deh.
Iya, gua ngerti maksud lu Asfa. Tapi itu mumi bukan mumi biasa. Dia punya kekuatan. Dia bisa merubah tubuhnya menjadi asap hitam sehingga kita tidak bisa menyerangnya. Bahkan serangan Gigan yang dahsyat pun tidak bisa menyentuhnya Asfa. Jika dia bukan Evo Humans, maka apakah dia hantu beneran? Cukup. Di dunia ini tidak ada yang namanya hantu. Aku sebagai seorang peneliti tidak akan percaya akan hal itu. Semua pasti ada penjelasannya. Ya kalau gitu jelaskan pada kami Dr. Ace. Bukannya kau selalu punya profil lengkap tentang musuh yang kita hadapi? Kenapa sekarang kau tidak memiliki informasi apapun? Apa maksudmu, Ben? Jujur aku sudah lama curiga padamu Dr. Ace. Kau sepertinya menyembunyikan sesuatu dari kami. Bagaimana kau bisa mendapatkan profil para Evo Humans dengan cepat? Bahkan bukan cuma Evo Humans, kau juga memiliki profil Gigan yang adalah Evo Beast. Tentu saja. Itu semua adalah hasil kerja keras tim observasi dan intelku yang bekerja siang dan malam untuk membantu kalian. Kalau begitu, siapa Lord Tenor yang disebutkan oleh Mecha Granny itu? Dan kenapa saat dia menyebutkan nama Lord Tenor, kau seperti mengenalinya, Dr. Ace? Apa yang sebenarnya kau tutupi dari kami, Dr. Ace? Dan siapakah kau sebenarnya? Woi Ben, apa yang lu lakukan? Apa lu lupa semua kebaikan Dr. E sama lu? Kenapa lu malah mencurigai dia sekarang? Minggir, Asfa. Gua yakin lu juga udah mulai curiga kan? Iya, gue tahu maksud lu Ben. Pastinya gue juga punya keraguan. Tapi Dr. E sudah berjasa besar dalam hidup gue. Semua orang pasti punya rahasianya masing-masing. Dan gue menghargai itu. Yang gue lihat sekarang adalah apa yang Dr. E lakukan sampai saat ini. Apa kau lupa dengan Raiden Gigan? Semua orang menjauhi mereka karena kekuatannya. Hanya Dr. E saja yang menerima mereka berdua. Bahkan dia berniat membantu Rai untuk mengendalikan kekuatannya. Iya, gua tahu lu bener Asfa. Tapi untuk membongkar semua rahasia tentang serum itu dan mendapatkan tubuh gua kembali, gua harus tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku minta maaf atas kelancanganku, Dr. Ace. Tapi tolong aku, Dr. Ace. Aku ingin sembuh. Dan aku yakin para Evo Human yang lain pun ingin sembuh. Jika kau tahu sesuatu, tolong beritahu aku, Dr. Ace. Sebenarnya aku Lapor, Dr. Ace. Ada tamu yang memaksa ingin bertemu denganmu sekarang juga. Hah? Siapa itu? Ini aku, Ben. Aku butuh bantuan kalian. Hah? Bagas, kenapa lu kesini? Jadi kenapa lu kesini sendirian, Gas? Bukannya lu sibuk di museum ya? Justru tujuanku kesini adalah untuk menyelamatkan museum, Ben. Apa? Menyelamatkan museum? Apa maksud lu, Gas? Jujur, sepertinya aku tahu siapa pelaku dari pencurian artefak di museum. Seriusan lu, Gas? Siapa pelakunya? Dan apa lu tahu rahasia tentang mumi hidup itu? Hah, mumi hidup lagi. Aku tidak percaya dengan omong kosong itu. Dasar otak udang. Lu masih bilang gua bohong, Gas? Gua lihat dan Pelakunya adalah Pak Wira. apa? Pak Wira? Lu serius, Gas? Dia kan direktur di museum itu. Untuk apa dia mencuri artefak museum? Justru karena dia adalah direktur di museum itu, maka dia adalah orang yang paling mencurigakan, Ben. Apa maksud lu, Gas? Satu-satunya orang yang memiliki kunci ruangan mumi itu adalah Pak Wira. Selain dia, tidak ada yang bisa masuk ke ruangan mumi itu setelah dikunci, Ben. Dan aku juga sudah meneliti perban yang ditemukan petugas keamanan dan yang kau temukan. Ternyata keduanya sama dengan perban mumi yang asli. Tuh kan, apa gua bilang? Mumi hidup itu memang nyata. Aku tidak percaya tentang mumi hidup. Pasti ada penjelasan ilmiah tentang hal itu. Namun yang jelas, orang yang paling aku curigai adalah Pak Wira. Hei, Bagas ya. Apakah kau yakin Pak Wira adalah pelakunya? Jika memang benar dia satu-satunya orang yang memiliki akses ruangan mumi itu di malam hari, maka ia patut dicurigai. Namun, motif apa yang mendorong dia untuk mencuri artefak di museumnya sendiri? Sebenarnya, aku tidak ingin menceritakan keburukan atasanku kepada orang lain. Namun sepertinya, jika aku terus diam, kalian tidak akan percaya. Ceritakan saja, Gas. Kita semua tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, aku akan menceritakannya pada kalian. Jadi begini, seperti yang sudah aku ceritakan padamu, Ben, museum kami semakin hari semakin sepi pengunjung. Kami sudah melakukan berbagai cara untuk menarik pengunjung, namun museum kami tetap sepi. Akhirnya, Pak Wira mencoba menjual beberapa artefak ke kolektor-kolektor untuk biaya operasional museum.
Wah, kedengarannya Pak Wira adalah orang yang baik dan bertanggung jawab ya. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir itu adalah keputusan yang sulit tapi masuk akal. Museum memang sangat membutuhkan uang. Namun akhir-akhir ini dia mulai terbiasa. Dia mulai menjual semua artefak museum, mulai dari yang kecil hingga yang besar dan berharga. Aku bahkan pernah memergokinya berbicara dengan seseorang di ruangannya. Semua ini sia-sia. Museum ini sudah tidak ada masa depannya. Daripada aku terus terpuruk, lebih baik semua ini aku jual. Tadinya aku berpikir sudah tidak ada orang yang mau membeli barang antik artefak itu. Tapi ternyata ada, dan dia berani bayar mahal. Tenang, soal si Bagas, si anak bodoh dan lugu itu, itu mahal gampang. Aku hanya cukup bilang bahwa museum kita kekurangan dana dan terancam tutup. Pasti. Dia langsung panik dan rela artefak-artefak ini untuk dijual. Ya walaupun ini bukan punya dia juga. Pokoknya sebelum museum ini tutup, rekeningku harus sudah penuh. Saat itu aku benar-benar marah, tapi aku tidak punya bukti kuat untuk melawannya. Dia selalu pandai menutupi jejaknya. Tunggu. Kalau benar seperti yang lu bilang, kenapa tidak lapor ke pihak berwenang? Hah? Lapor? Lapor kepada siapa? Dia punya koneksi luas di kalangan museum. Semua orang menghormatinya. Jika aku membuka mulut tanpa bukti yang jelas, aku hanya akan dianggap sebagai orang gila. Dan aku juga akan kehilangan pekerjaanku. Jika ceritamu benar, Bagas, maka motif untuk mencuri artefak di museum itu mulai masuk akal. Tapi masih ada misteri yang belum terpecahkan. Mumi hidup itu apa? Apakah Wira yang mengendalikannya? Aku kira kau seorang dokter. Dokter Ace, kau percaya tentang cerita bodoh mumi hidup itu? Apa kau juga kebanyakan nonton kartun? Di dunia ini tidak ada hantu ataupun kekuatan super, Dokter Ace. Gua tahu, mungkin kebanyakan orang di luar sana itu sama seperti lu, gak akan percaya tentang kekuatan super, Gas. Dan gua yakin, mau berapa kali pun gua jelasin, lu gak akan percaya sampai lu lihat sendiri. Iya, Bone Armor on. Apa? Lu ngapain lu buka baju? Kepanasan lu? Gua bukan kepanasan. Ini tuh kekuatan tulang gua. Gua ini manusia tulang. Lihat tuh, ini tuh tulang asli, bukan kaleng-kaleng. Hah? Emang iya? Oh, iya dong. Ini tulang beneran. Kamu beneran manusia super, Ben. Akhirnya sadar juga lu sama kekerenan gua. BTW kalau gua lagi ada di mode ini, jangan panggil gua Ben. Panggil gua Boni. Ye, panggil dia Boniak, udah tahu. Woi Asma, lu jangan ganggu momen epic gua napa? Rusuh amat. Sebentar. Kalau Ben adalah manusia super dengan kekuatan tulang, berarti kamu manusia super juga kah? Kalau orang yang ada di sebelah gua ini mah cuma manusia biasa. Dia bertarung cuma modal jam tangan doang. Lu jangan bangga ya maniak tulang. Tanpa kekuatan aneh kayak lu pun gue bisa ngalahin lu. Sinilah kita buy one. Oke, siapa takut? Komandan bodoh. Ayo kita keluar, kita ribut di sana. Aduh. Kenapa kalian malah berkelahi? Bikin malu saja. Jadi ada orang lain yang memiliki kekuatan super seperti itu ya? Aku bisa memanfaatkan mereka berdua. Hei kalian, apakah kalian bersedia untuk berpatroli di museum malam ini? Aku butuh bantuan kalian. Tentu saja.
Kita lihat siapa yang lebih hebat, Ben. Sesuai janji, Siapapun yang bisa nangkep mumi hidup itu duluan, dialah pemenangnya. siap, mulai. Mana ya? Bukan di sini. Woi Ben, kemarin lu ketemu tuh Mumi gimana sih? Kok dia nggak muncul-muncul dah? Mana gua tahu Aspa, tuh mumi tiba-tiba muncul aja, terus langsung nyolong tuh kalung. Woi, tulang bodoh, lu bohong ya? Apa jangan-jangan itu Mumi hidup emang nggak ada? Bangke, siapa bilang gua bohong? Lagian apa gunanya juga gua bohong Aspa? Ah, bacot. Ya udah kalau gitu kita pergi aja ke ruangan Mumi yang lu bilang itu dan kita lihat itu Mumi beneran hidup apa kagak. Woi Aspa, tunggu. Dengerin gua dulu Aspa, itu ruangan katanya dikunci kalau malam sama si Wira. Kita nggak bakal bisa masuk situ. Lu seriusan takut sama pintu, Ben? Ya tinggal hancurin aja lah pakai kekuatan tulang lu itu. Weh, lu nggak ngerti ya Aspa. Kemarin gua ngancurin kendi aja, Dokter Ace harus ganti 200 juta. Kalau sekarang kita hancurin pintunya, nanti Dokter Ace harus bayar berapa lagi, woi? Ah, gua nggak peduli. Lagian justru si Wira itu kan yang mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di ruangan Mumi itu. Kita harus ke sana. Ya udahlah. Tapi kalau ada apa-apa jangan salin gua ya. Oh, jadi ini pintu masuk ruangan Muminya. Jah, ternyata Pak Komandan takut hantu toh. Udah pulang aja Aspa kalau lu takut. Ah, bacot lu Ben. Siapa bilang gua takut hantu? Udah, kita langsung masuk aja. Lu budek ya Aspa. Kan udah gua bilang dikunci. Lu bohongin gua lagi ya? Ini kagak dikunci pintunya, woi. Weh, sumpah kata Wira setiap malam ini ruangan pasti dia kunci. Gua nggak bohong Aspa. Bagus kalau gitu. Si direktur gendut itu kayaknya lupa kunci pintu malam ini. Kita langsung masuk aja, Ben. Woi Ben, ini gelap amat. Gua nggak kelihatan apa-apa. Bentar. Perasaan kemarin saklar lampunya di sekitar sini deh. Nah, ini dia. Oh, jadi ini peti muminya. Gak seserem itu ya, Ben? Woi, kenapa lu, Ben? Jangan bilang ternyata lu takut ketemu sama tuh mumi hidup ya? Bukan gitu Aspa. Tapi pas terakhir gua kesini, itu petinya kebuka. Apa? Hah? Boniak Merchandise. Tampil keren dan sporty bersama Boniak Sports Bottle. Dengan desain Boniak yang trendy dan tampilan yang sporty, botol minum ini bisa bikin kamu makin semangat olahraga di pagi hari. Tersedia juga paket hemat buy one get two dengan baju The Skelly Crop Size anak yang pastinya lebih murah dan gak bikin kantong jadi bolong. Dapatkan segera di keranjang bawah. Sial, pintunya kekunci. Hah? Seriusan lu, Ben? Ini nggak lucu ya? Mana mungkin pintunya kekunci sendiri? Iya, gue serius lah. Buat apa gue bohong? Ini pintunya beneran dikunci. Hah? Kenapa lu Aspa? Itu... Nah, itu mumi yang gue bilang. Tuh kan, gue nggak bohong Aspa. Sekarang kesempatan kita Aspa. Lu nggak akan bisa lari lagi mumi keparat. Iya, Excalibur. Kapan lagi gue bisa nebak hantu? Let's go! Holoblade! Terima ini mumi pencuri. Iya. Rasain nih mumi bodoh. Bikin gua kaget aja lu kampret. Holoblade slash! Lemah banget nih mumi. Hah? Apa? Ini yang gua ceritain Aspa. Mumi itu nggak bisa kita serang. Dia punya kekuatan asap. Apapun serangan atau luka yang dia terima, itu nggak akan berdampak apapun Aspa. Dia abadi. Gak, gue gak percaya. Di dunia ini gak ada yang namanya hantu. Apalagi mumi hidup abadi. Mana mungkin ada begituan. Ini pasti kekuatan Evo Human.
Kalau Holo Blade gak mempan, bagaimana dengan ini? Holo Blaster Rapid Laser! Hah, kena juga lu. Apa? Masih gak mempan juga? Woi Aspa, kan gua udah bilang segala macam serangan gak bakal mempan ke dia. Lu lihat tuh Aspa, karena serangan Holo Blaster lu itu, sekarang artefak dan lukisan di belakang mumi itu jadi hancur semua. Ini kalau ketahuan Dr. Ace bisa mati gua. Gaji gua 10 tahun juga kayaknya gak cukup buat gantiin kerusakannya. Ini gua juga pasti ikut kena marah. Mumi keparat, ngajak ribut lo sama gua. Gara-gara lu gua bakal dimarahin sama Dr. Ace. Bahkan gaji gua 10 tahun udah pasti habis buat gantiin artefak itu. Rasain lu Mumi kampret. Gara-gara lu juga gue difitnah nyolong kalung emas. Bahkan gue sampai diborgol. Woi mumi aneh, mana? Kembaliin kalung emasnya. Iya. Ini mumi hidup gak bisa mati ya. Kita udah nebas dia 30 menit tapi gak ngefek. Kayaknya nggak bisa gini terus Aspa. Kalau begini terus, lama-lama kita kalah gara-gara kecapean kocak. Apa ini? Kenapa si bos malah terikat besi begini? Katanya ini rapat kerjasama untuk pembangunan gedung baru. Gawat, aku harus segera melaporkan ini. Tidak! Kekuatan fisik macam apa sih itu? Ini mumi apaan sih? Gila sih, ini aja versi mayatnya Ben. Bayangin aja, kalau ini mumi masih hidup, bakal sekuat apa nih orang? Ini bukan waktunya berandai-andai Aswa. Kalau Excalibur nggak mempan, bagaimana dengan ini? Iya, Bone Hammer Smasher. Apakah berhasil? Sial, gagal lagi. Gimana sih caranya buat ngalahin mumi ini? Apa dia benar-benar immortal? Masa gitu aja bingung sih Ben? Gua tahu sekarang cara ngalahin tuh mumi aneh. Halah, jangan so jago lu komandan kesiangan. Coba sana kalahin tuh mumi. Paling hasilnya sama aja kayak gua. Ben, masa hal semudah itu aja lu nggak sadar sih? Kita cuman perlu, Tetet, semangat banget nih si mumi. Ya udah deh, gua selesai deh sekarang. Holo Smasher. Si kampret malah ngikutin gua. Itu mah nggak bakal ngefek komandan. Lihat aja tuh, udah bocor-bocor itu asapnya. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Kalau asap itu adalah tubuh aslinya, berarti itu yang harus gue incar. Apa yang akan Aspa lakukan? Sekarang saatnya. Holotrix Freezer Cube. Terlalu mudah. Kok bisa? Tuh mumi beneran gak bisa keluar dari kotak itu? Ben, masa lu gak sadar sih? Kekuatan mumi itu adalah dia bisa berubah tubuhnya jadi asap hitam yang gak bisa kita serang. Gue tahu kalau soal itu. Tapi kenapa itu mumi gak bisa ngapa-ngapain sekarang? Iya sabar bangke, ini gue lagi mau jelasin. Jadi gini, setelah kita serang mumi itu berkali-kali, gue sadar dia selalu merubah tubuhnya jadi asap hitam untuk menghindari serangan kita. Secara sains, asap hitam itu termasuk gas. Dan gas tidak termasuk benda padat. Gas itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang bergerak bebas. Ini yang menyebabkan semua serangan kita menembus begitu saja tanpa mengenai dia. Lah kalau gas itu bisa menembus apapun, terus kenapa dia bisa kejebak di dalam Holopression Cube lu itu? Gini nih, kalau di sekolah cuma tidur doang kerjaannya. Apa kata lu?
Seperti yang gue bilang tadi, gas itu terdiri dari partikel kecil yang bergerak bebas. Jadi sekecil apapun celah yang ada di suatu benda, maka gas bisa menembusnya. Tapi tidak dengan Hollow Prison Cube gue ini. Hollow Prison Cube ini dibuat dengan teknologi hologram solid yang tidak memiliki celah dan selah sama sekali. Maka dari itu, gas itu nggak bisa keluar dan terperangkap di dalam. Wah, keren. Ternyata gitu. Berarti konsepnya kayak balon ya? Hah? Suara apa itu? Weh Ben, emangnya muminya ada 2 kah? Enggak weh Aspa. Setahu gua di museum ini muminya cuma 1. Kalau gitu, di dalam peti ini ada apa lagi? Ya kayaknya kita salah denger lah Aspa. Biasalah kecapean habis berantem suka halusinasi kita. Yo, bre. Mana mungkin lah peti kosong gini bisa nggak tahu sendiri kan? Weh Aspa, coba lu buka tuh peti. Katanya lu nggak percaya hantu. Masa sih takut sama peti doang? Ya iya dong. Di dunia ini mana ada hantu sih? Tapi kali ini gue kasih lu aja dah Ben. Buka dah tuh peti. Siapa tahu ada harta karun kan? Yah, ternyata si komandan takut hantu juga. Hah, katanya berani. Udah ngaku aja lu kalau takut hantu. Masa buka peti gitu doang takut? Bacot Ben. Siapa bilang gue takut sama hantu? Itu mah lu. Lu lihat tuh kaki lu getar-getar. Ah, udahlah, gua aja yang buka. Kerjaan kayak gini emang buat pemberani kayak gua, bukan pengecut kayak lu. Weh, komandan pemberani. Ayo bukalah, lama amat dah. Ternyata takut juga ya lu. Berisik Ben, ini gua lagi ngecek keamanannya aja. Siapa tahu bisa meledak ini peti kan? Hah, apa ini? Hah, suara apa itu? Hah? Kenapa Aspa? Ada apa di sana? Apa? Kenapa dia di sini? Weh Aspa, kenapa? Ada apa di sana? Apakah ada mumi lain? Atau jangan-jangan ada harta karun emas kali ya? Auto kaya kita. Weh, kenapa lu? Nggak bisa diajak bercanda ya? Emangnya ada apaan sih? Hah? Nggak mungkin. Wira. Oke, jadi ini pencuri artefak di museum ini ya. Bisa-bisanya direktur jadi maling. Hah, ngomong apa sih kamu? Saya nggak tahu apa-apa. Buat apa saya mencuri artefak di museum tempat saya bekerja? Tugas saya hanya menjaga museum ini. Udah, jangan bohong lu. Kita udah dengar semuanya dari Bagas. Lu kan yang ngejual artefak museum secara diam-diam demi keuntungan lu sendiri. Cuy, dasar Bagas kurator. Tidak tahu berterima kasih. Bisa-bisanya dia menceritakan hal-hal buruk tentang saya. Jadi lu ngaku kan kalau udah ngejual artefak museum ini secara gelap? Iya. Saya ngaku. Saya memang sudah pernah menjual beberapa artefak ke pasar gelap. Kenapa lu melakukan itu, Pak Tua? Ya tentunya buat uang, bodoh. Di dunia ini semua dinilai dengan uang. Tidak ada yang lebih berharga daripada uang. Kau punya uang, kau punya kuasa. Dasar tua bangka mata duitan. Tapi bukan saya yang mencuri kalung emas kuno itu. Apa? Jangan bohong lu Pak Tua. Pasti lu juga kan yang curi kalung emas kuno itu. Bahkan terakhir kali saya menjual artefak adalah 2 bulan yang lalu. Apa? Jangan bercanda Pak Tua. Kalau gitu siapa yang mencuri kalung emas itu? Dan kenapa lu ada di dalam peti mumi ini? Sumpah, saya tidak tahu. Tadi sore saat saya hendak mengunci pintu, tiba-tiba ada orang yang memukul kepala saya dari belakang. Dan saat saya sadar, saya sudah ada di dalam peti itu. Sumpah, saya tidak tahu apa-apa. Bukan saya yang mencuri kalung emas itu. Masih pura-pura nggak tahu ya. Jelas-jelas yang punya kunci ruangan ini cuma elu. Bahkan elu juga yang larang orang untuk masuk ke ruangan ini saat malam hari. Udah, ngaku aja. Lu pasti yang nyuri kalung emas itu dan ngendalin mumi kan? Apa jangan-jangan lu juga adalah Evo Human? Hah? Evo Human? Apaan tuh? Ngomongin apaan sih kalian? Saya aja nggak bolehin orang lain untuk masuk ke dalam ruangan ini karena
dalam 1 bulan lagi bakal ada kolektor dari Rusia yang mau membeli semua mumi di sini. Dan pastinya saya kuncilah ruangan ini biar aman. Lagian yang megang kunci ruangan ini bukan cuma saya, Bagas juga megang. Jangan-jangan Wah, sungguh mengejutkan. Kalian semua masih hidup rupanya. Bagas! Cih, ternyata di antara kalian masih ada yang bisa menggunakan otaknya ya. Yang ini otak udang, gak mungkin. Yang satunya lagi mata duitan juga gak mungkin. Ternyata kamu ya orangnya. Seharusnya aku tidak mengajakmu ke sini. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Jujur aku sedikit tertarik sih dengan kekuatanmu itu. Apa maksudnya ini, Gas? Kenapa lu di sini? Apa jangan-jangan lu yang mencuri semua kalung emas dan tengkorak Aztek kemarin? Mencuri katamu? Aku hanya memastikan semua artefak ini berada di tangan yang aman. Apakah itu termasuk mencuri, Ben? Wah, gila nih orang, pakai nanya lagi. Berani-beraninya lu mempermainkan gua. Gak bakal gua kasih ampun. Rasain nih. Iya, Bonakol. Woi Ben, jangan serang dia. Dia cuma manusia biasa. Gila ya lu Ben, lu mau bunuh manusia biasa? Manusia biasa katamu? Apa? Apa maksudnya ini, Gas? Siapa lu sebenarnya? Dan kekuatan apa ini? Apa maksudmu, Ben? Aku tetap Bagas, kurator artefak kuno yang karyanya tidak pernah dihargai. Oh, aku ingat sesuatu. Mungkin aku suka nama yang kau berikan padaku, Pak Wira. Apakah kau mengingatnya? Apa maksudmu? Saya tidak tahu apa yang kau bicarakan, Bagas. Hentikan semua ini. Oh, jahat sekali. Padahal kau sendiri yang memberikanku nama itu, Pak Wira. Baiklah. Kalau begitu, biar aku ingatkan. Tenang, soal si Bagas, si anak bodoh dan lugu itu, itu mahal gampang. Aku hanya cukup bilang bahwa museum kita kekurangan dana dan terancam tutup. Pasti. Dia langsung panik dan rela artefak-artefak ini untuk dijual. Ya walaupun ini bukan punya dia juga. Pokoknya sebelum museum ini tutup, rekeningku harus sudah penuh. Siapa itu di sana? Hei, berani-beraninya kau menguping pembicaraan orang. Tidak sopan sama sekali. Oh, jadi kamu pelakunya, Gas? Apa maksudnya ini, Pak Wira? Kau bilang alasan kita harus menjual artefak itu adalah untuk menyelamatkan museum ini. Tapi, kenapa kau malah mengambil uangnya untuk dirimu sendiri? Apakah kau sudah tidak peduli dengan masa depan museum ini, Apa yang kau bicarakan, Gas? Masa depan museum ini? Jangan bercanda. Zaman sekarang tidak ada lagi yang peduli dengan hal kuno seperti artefak dan fosil. Kini semua orang menoleh ke depan, ke teknologi terkemuka, bukan hal kuno seperti ini. Justru tugas kita adalah untuk terus bertahan. Aku yakin sebentar lagi mata semua orang akan terbuka dan menyadari seberapa pentingnya sejarah yang kita rawat ini. Sudahlah, capek saya berdebat dengan kurator bodoh seperti dirimu. Lagian, jika kau memang peduli dan ingin menyelamatkan museum ini, maka carilah dananya sendiri. Dan jika kau berhasil membiayai semua biaya operasional di museum ini, maka akan kuberikan museum ini kepadamu. Kenapa? Kau tidak bisa ya? Ya pastinya tidak bisa lah. Orang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan sejarah sepertimu, mana mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Saran saya, cepatlah kau belajar sesuatu yang berguna sebelum kau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dasar relik tua. Aku tidak akan pernah melupakan ejekanmu saat itu, Wira. Namun, aku suka kata ejekan terakhirmu itu. Relik tua katamu. Ya, mungkin sekarang kalian bisa memanggilku Relik.
Bagas, saya minta maaf karena sudah mengejekmu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu tahu sendiri kan, zaman sekarang mencari pekerjaan itu susah. Kamu butuh skill lain selain ilmu sejarah. Hah? Bagas, sudah ku bilang panggil aku Relik. Lagian kau sendiri yang memberi nama itu padaku, Wira. Iya, let's go. Holoblade. Rasakan ini manusia bermuka dua. Hah, apaan itu? Hati-hati Aspa. Sial. Gawat, Holotrix gua. Ternyata benar katamu, Boniak. Temanmu ini hanya kuat bermodal jam tangan saja. Tanpa itu, dia hanyalah manusia biasa yang lemah. Sial, Holotrix gua benar-benar rusak. Oh, sayang sekali, Pak Komandan. Tanpa alat itu sepertinya kau sekarang tidak berguna. Jadi bagaimana rencanamu untuk melawan kami bertiga? Weh, jawab gua sekarang. Bagas atau Relik, apalah itu? Apa tujuan lu melakukan semua ini? Kenapa lu orang yang sangat mencintai sejarah malah mencuri artefak-artefak ini? Justru aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintai sejarah dan museum ini. Demi menjaga semua artefak dan fosil-fosil ini dari orang serakah seperti dia, aku rela melakukan apapun. Bahkan aku rela menjadi seorang pencuri. Gas, sadarlah. Lu itu orang pinter. Pasti ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini. Lu gak perlu jadi seorang pencuri. Jangan sok tahu kau, Ben. Kau pikir aku tidak mencoba cara lain sebelum ini? Aku sudah mencoba banyak cara. Bahkan aku rela menjual tubuhku sendiri. Hah? Apa maksud lu, Gas? Aduh, tolong bantu aku. Aku sangat membutuhkan pinjaman ini. Jika tidak, maka museumku akan ditutup. Justru karena hal itu kami tidak bisa membantumu. Museum itu tidak menghasilkan uang. Buat apa kami mengambil resiko meminjamkanmu uang? Apakah kau bisa menjamin akan membayarnya tepat waktu? Tapi aku yakin setelah COVID-19 ini berakhir, pasti pengunjung akan datang kembali. Dan aku pasti membayar hutangku pada kalian. Ya tapi itu mau berapa lama? Dan siapa yang menjamin museummu akan ramai kembali? Lagian, zaman sekarang siapa yang mau pergi ke museum? Sudahlah, pergi sana. Kami sibuk. Kamu keluar sana. Boniak merchandise Boniak makin murah. Apa-apaan ini? Haha, gua kasih tahu nih Scrub. Sekarang cukup dengan 200 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan paket bundling t-shirt The Skelly Scrub size anak dan juga Boniak backpack. Promo spesial akhir tahun, semua merchandise Boniak bakalan ada harga spesial. Paket hemat bersahabat, Boniak mantap. Dapatkan segera di keranjang bawah. Apa ini punya kamu? Iya, terima kasih. Aduh, maaf ya sudah merepotkan. Tidak apa-apa kok. Tapi maaf sebelumnya saya mendengar sepertinya kamu sedang ada masalah finansial, right? Iya, sebenarnya saya lagi butuh dana untuk menyelamatkan museum tempat saya bekerja dari kebangkrutan. Wah, kamu kan hanya bekerja di sana. Kenapa kamu sampai berusaha sejauh ini untuk menyelamatkan dari museum? Apa kamu tidak mencari pekerjaan lain? Kalau soal itu, saya tidak tahu. Namun yang saya pikirkan sekarang adalah seberapa cintanya saya dengan museum itu dan sejarah yang ada di dalamnya. Sekarang saya akan menggunakan segala tenaga yang saya punya untuk menyelamatkan museum itu. Wow, you are kind. Kamu sangat mulia ya. Karena aku sepertinya butuh bantuan. Bagaimana kalau kau ikut denganku untuk menjadi salah satu relawan uji coba serum COVID-19 dengan bayaran 100 juta rupiah? Mau, saya bersedia. Kapan? Di mana? Apa saya bisa mulai sekarang? Saya sudah sangat membutuhkan uang. Wah, banyak juga ya pasiennya. Hehehe, buat kamu aku selalu siap. Cih, siapa sih orang itu? Malah godain suster lagi. Di sini aku bukan untuk bermain-main.
Aku membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan museumku. Demi itu, apapun akan kulakukan. Udah nih. Kok nggak kerasa apa-apa ya? Apa yang terjadi ini? Kenapa mereka semua berubah jadi monster? Gawat, aku harus melarikan diri. Sebenarnya apa yang terjadi sih ini? Apa yang telah aku berbuat? Apapun telah kukorbankan untuk menyelamatkan museum ini. Apapun akan kuusahakan. Bahkan aku rela menjadi monster demi menyelamatkan ini semua. Jadi selama ini lu adalah Evo Human juga ya? Tapi sebenarnya kekuatan apa yang lu punya, Gas? Oh, jadi kita selama ini disebut Evo Humans ya? Aku juga malah baru mendengarnya. Namun jika kau penasaran dengan kekuatan apa yang kumiliki, maka akan kuberitahu. Sama dengan dirimu yang dapat mengendalikan tulang, aku pun bisa mengendalikan sesuatu. Aku bisa mengendalikan Mineral kan? Wow, jawaban yang benar. Tapi bagaimana kau bisa tahu, Bapak Komandan? Cih, itu mudah. Awalnya gue pikir kekuatan lu sama kayak Boniak bodoh itu. Namun gue sadar bahwa Boniak hanya bisa mengendalikan tulangnya sendiri. Ia tidak bisa memanipulasi tulang makhluk hidup lain. Maka dari itu, berarti kekuatan lu bukan memanipulasi tulang, namun lu memanipulasi sesuatu yang ada di dalam fosil. Dan zat yang paling banyak terkandung dalam fosil adalah mineral. Luar biasa, bravo. Sekarang aku makin yakin bahwa kau adalah orang yang berhasil menemukan kelemahan mumiku ini. Tapi kekuatanku bukan cuma sebatas mengendalikan fosil. Aku juga bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh fosil itu. Apa? Itu adalah reaksi yang kuinginkan. Contohnya mumi ini. Seperti yang kuceritakan kemarin, nama mumi ini adalah Ragat. Dan setelah aku meneliti lebih dalam, aku menemukan bahwa ternyata semasa hidupnya mumi ini memiliki kekuatan arkana hitam yang bisa merubah tubuhnya menjadi asap hitam. Dan aku sebagai orang yang telah membangkitkannya bisa menggunakan kekuatan ini semauku. Apa? Kekuatan macam apa itu? Itu tidak adil. Tidak adil katamu. Mungkin dari kacamata manusia biasa tanpa kekuatan sepertimu memang tidak adil. Namun ini adalah dunia yang sebenarnya. Tidak ada yang adil di dunia ini. Sebelumnya, uanglah yang menguasai dunia ini. Namun sekarang, dengan kehadiran kita para Evo Humans, maka kekuatanlah yang akan menjadi puncak dunia. Maka dari itu, dengan kekuatan ini, aku akan mengamankan semua artefak di museum ini dan pergi dari sini untuk selamanya. Dan kau, Wira, sebagai direktur, maka kau akan bertanggung jawab atas semua artefak yang hilang. Woi Bagas, kalau tujuan lu cuma mencuri semua artefak, buat apa lu manggil gua sama Aspa kesini? Apa aku harus mengulang penjelasanku lagi untuk membuat kalian sadar akan alasan kalian berdua ada di sini? Lalu, bagaimana denganmu, Bapak Komandan? Apa kau juga belum sadar? Pikir Aspa, jika kekuatan Bagas adalah mengendalikan fosil dan mumi, maka apa tujuan dia membawa Boniak dan gua ke sini? Hah? Apa jangan-jangan? Gawat Ben, kita adalah targetnya. Hah? Maksudnya apa sih Aspa? Kau memang pandai, Pak Komandan. Seperti yang kubilang tadi, dengan kekuatanku, aku bisa mengendalikan fosil dan mumi. Yang berarti, aku juga bisa mengendalikan mayat. Apa? Berarti alasan kita di sini? Betul sekali. Kalian berdua adalah calon prajurit kematianku. Terutama kau, Boniak. Dengan mendapatkan tubuhmu, maka aku bisa mengakses semua kekuatan tulangmu sesuka hatiku. Lu udah gila ya Gas? Kekuatan lu itu udah merusak diri lu sendiri. Sadar Gas, sebelum semuanya terlambat. Tenang Ben, aku sudah memikirkan hal ini matang-matang. Dan ini adalah jalan yang kupilih.
Sial, gue benar-benar gak berdaya sekarang. Gue harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Apa yang kau cari, Komandan? Tidak ada jalan keluar lagi untuk kalian. Dan karena kalian sudah mengetahui semua rencanaku, tidak mungkin aku membiarkan kalian keluar hidup-hidup. Necro Rakyat, Necromod, serang mereka! Ini sudah waktunya serius. Bongkar! Mari kita lihat seberapa kuatnya lu, fosil gajah. Gila, kuat banget ini fosil gajah. Sial, serangan macam apa ini? Kuat sekali. Kenapa tulang fosil ini lebih kuat daripada tulang gua? Gawat, kalau begini terus, gua nggak akan bisa nahan serangan ini sekali lagi. Gua harus berbuat sesuatu. Ternyata masih otak udang ya kamu, Ben. Apa kamu tidak mempelajari ini di sekolah? Kamu pikir tulang fosil dan tulangmu itu sama? Tulang fosil sudah melewati proses mineralisasi selama jutaan tahun, yang membuatnya jauh lebih solid dan lebih keras ketimbang tulang lemahmu itu. Berisik banget sih maniak sejarah itu. Tapi kalau gua nggak bisa menahan serangan fosil gajah ini, maka gua cukup memastikan serangannya tidak mengenai gua. Hah? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dengan ini, gajah bodoh? Wah, ternyata otak udang satu ini tetap bisa berpikir ya. Luar biasa, Ben, luar biasa. Sekarang lu udah nggak punya bantuan apapun lagi, Gas. Udah, nyerah aja lu sekarang. Atau lu akan tahu akibatnya, Gas. Hah? Kenapa lu malah tertawa, Gas? Apa yang lucu emangnya? Udah, lebih baik lu nyerah aja sekarang. Sebelum apa? Kau tidak melihat komandan bodohmu itu? Maaf, Ben. Aspa, apa yang terjadi? Sudah ku bilang, tanpa jam tangan mainannya itu, komandan ini hanyalah manusia biasa dengan kekuatan fisik yang sedikit di atas rata-rata. Kan sudah dibilang, mau berapa kali pun kau coba, manusia biasa sepertimu itu tidak akan bisa mengalahkanku yang seorang Evohumans. Ini adalah batasmu sebagai manusia biasa. Iya, rasakan ini, Fosil Impact. Sekarang waktunya manusia purba sepertimu untuk punah. Ya, Bonako! Necro Rakyat, tolong! Aku nggak mau mati ketusuk pedang. Turunin aku sekarang, turunin. Dasar boniak, akan kubalas kau nanti. Kau akan tahu akibatnya karena sudah mempermalukan aku begini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara gua mengalahkan 3 musuh ini? Kalau langsung lawan 3 sekaligus, kayaknya nggak akan mungkin. Di sana ada si mumi hidup, si Bagas dan Mamut yang keras itu. Apa gua coba kalian Bagas dulu kali ya? Cuma dia kan yang manusia biasa. Wah, sudah siap kalah ya? 3 lawan 1 nih bos. Enak aja, jangan terlalu pede Bagas. Lu pikir gua sendirian gak bakal menang, hah? Gua mah jago, santai aja, gak perlu bertiga kayak lu. Hah? Banyak ngomong kau otak udang. Rasakan ini. Iya. Hah? Gimana? Gimana ya cara ngalahin Bagas? Seandainya gua punya otak kayak Aspa. Hah? Batu-batu itu? Hah? Gua punya ide. Iya. Hey Ben. Oh salah, boniak ya. Mau sampai kapan kau kabur begitu terus? Mana tulang keras kebanggaanmu itu? Oh boniak, jangan bilang kau sudah menyerah. Apakah kau sudah sepasrah itu, Kak Boni? Hah? Kenapa? Kenapa batu-batu artefak ini tidak mau bergerak?
Tidak mungkin. Semua batu artefakku dilapisi tulang. Sejak kapan ini terjadi? Kok bisa? Baru sadar ya? Sekarang rasakan ini. Bone Knuckle. Dasar mayat hidup selalu aja muncul di saat kayak gini. Iya. Boniak, kau memang otak udang ya. Mau berapa kali pun kau coba, hasilnya tetap sama saja. Apa yang kau lakukan? Kau apakan dia, Boniak? Apa yang terjadi sama Necro Racket? Inilah rencana gua part 2. Karena lu tadi udah remehin gua, Bagas. Sekarang lu lihat ini. Bone Coffin. Sana mati lagi aja lo, Mumi. Tidak mungkin aku kalah. Lu kalah, Bagas. Dan ini semua berkat Aspa. Dia yang udah bikin gua sadar akan kelemahan pengendalian lu itu. Tapi tidak dengan Hollow Prison Cube gua ini. Hollow Prison Cube ini dibuat dengan teknologi hologram solid yang tidak memiliki celah dan sela sama sekali. Maka dari itu gas itu nggak bisa keluar dan terperangkap di dalam. Wah, keren. Ternyata gitu. Berarti konsepnya kayak balon ya. Otak udang kayak gua juga bisa belajar. Semua serangan lu tadi udah gua kurung pakai bone web. Bone web bikin semua batu artefak yang ada mineral itu sudah dilapisi oleh tulang gua. Lu sekarang udah nggak bisa ngendaliin itu semua. Udahlah, semuanya selesai di sini, Bagas. Kata gua, surrender aja sih. Sekali otak udang, maka akan tetap otak udang. Kau, Boniak, memang sudah mengalahkan Mumi dan semua batu artefak milikku. Tapi kau lupa akan suatu hal. Selamat tinggal, Boniak. Rasakan serangan dari Necro Mammoth ini. Mammoth sialan. Boniak, kau kalah sekarang. Kau yang lebih lemah. Aku Relik. Akulah yang terkuat. Tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkanku. Aku kuat. Tidak ada lagi yang bisa meremehkanku. Sial, tubuh gua sakit banget. Gua harus bangun lagi. Gua akan coba gerakin badan gua. Gua harus paksa. Aduh, gua harus bisa. Ayo Boniak, lu bukan pecundang. Wah, keren banget. Dinonya ada tanduk. Tanduknya kalau berantem sama banteng. Menang siapa ya? Lau. Untung pas masih kecil gue masih suka baca buku. Sekarang gue tahu harus ngapain. Gue udah ada rencana buat serangan balik. Gue yakin kali ini pasti bisa. Pasti berhasil. Gue harus yakin sama diri gue sendiri. Ayo jadi lebih keras. Lebih gede lagi. Ayo lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Dinobon Carnotaurus mode. Gimana? Keren kan? Lihat nih, dinosaurus gua lebih gede dari yang lu punya, Gas. Sekarang lu harus siap-siap kalah. Banyak omong kau, Boniak. Siapa bilang lebih besar itu berarti lebih kuat? Lihat saja, kau yang akan kalah, otak udang. Ayo maju Necro Mammoth. Hajar Boniak sampai babak belur. Kita bikin Boniak jadi geprek. Maju Dinobon Carnotaurus. Jangan kalah, kita pasti menang. Ayo, korbankan semangat lu Dinobon. Maju Necro Mammoth, hancurkan semua tulang Boniak. Habisi dia. Hajar dia Carnotaurus. Keluarkan semua tenaga lu. Serang terus, jangan takut.
Hancur kau Boniak, hancur. Nggak akan, gua nggak akan kalah. Sial. Sial, kepala mamut itu emang keras banget. Padahal gue udah susah payah bikin Dinobon Carnotaurus yang gede ini, tapi tetap aja masih kurang kuat. Gue harus cari cara lain lagi untuk ngalahin dia. Ayo berpikir Boniak, ayo berpikir otak udang. Habis kau Boniak, rasakan kekuatan ini, Necromorph Horncharge. Gak ada waktu berpikir, ayo maju Dinobon. Dinobon Head Crusher. Apa ini? Sial, gua kepleset. Aduh. Menyerah sajalah Boniak. Lihat tuh, Dinobonmu sudah kelelahan, bahkan sampai kepleset. Percuma saja kau terus berusaha. Kepala Necromorph ini tidak akan bisa kau hancurkan. Mau bagaimanapun caranya, akulah yang menang Boniak. Diem lu Gas, gak usah banyak bacot tuh. Gua pasti bisa menang lawan lu. Gua yang lu bilang otak udang ini bakal cari cara untuk ngalahin lu. Lihat aja nanti. Terserah kamu saja Boniak. Hasilnya akan tetap sama saja. Kepala Necromorph ini tidak akan hancur. Kamu juga tidak akan sempat menggunakan bone wrapmu itu untuk melapisi fosil Necromammoth yang besar ini kan? Itu kepala mamut emang keras dan besar banget. Benar kata Bagas, bone wrap gua nggak akan sempat melapisi semua tulang fosil itu. Bisa-bisa gua keburu ditabrak duluan sama mamut itu. Tapi setelah tabrakan kedua tadi ada yang aneh dari mamut itu. Wah, bisa nih. Gua tahu caranya. Gua bisa mengalahkan mamut itu. Sekarang gua tahu kelemahannya. Bisa apa Boniak? Bisa gila? Hah? Kelemahan apa sih yang kau bicarakan? Apa kau membenturkan kepalamu sampai kau bermimpi mengalahkan Necromorphku ini, hah? Gak apa-apa, biarin dia berbacot sesukanya. Tapi sekarang gua udah punya rencana. Di tubrukan selanjutnya, gua yang akan menang. Aduh, cukup bermimpinya Boniak. Udah sadar jika kau pasti akan kalah. Kepala Necromorph yang keras ini bukanlah tandingan buat Carnotaurusmu itu. Jika kau masih tidak percaya, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Salah, yang bakal kalah itu lu Bagas. Banyak omong kau otak udang. Tidak akan ada ampun untukmu Boniak. Akan kuhancurkan semua tulang-tulangmu itu. Binasalah kau Boniak. Rasakan ini. Tubrukan keras dari fosil mamut ini akan jadi akhir darimu. Necromorph Horncharge. Semua sudah sesuai rencana. Perfect. Kenapa? Udah nyerah kau Boniak? Takut hancur ya Boniak? Apa ini? Bertahanlah Necromorph, jangan jatuh. Ini dia rencana gua. Sekarang lu yang bakal mampus Gas. Tidak. Sialan kau Boniak. Sekarang gua sadar kelemahan Necromorph itu ada di samping kan. Rasakan ini, Dinobon Head Crusher. Tidak, aku kalah. Sudah gua bilang Gas, usaha gua gak ada yang percuma. Sekarang gua yang menang. Sialan.
Harusnya nggak begini. Aku harusnya yang terkuat. Harusnya aku tak terkalahkan. Sial. Gimana Gas? Udah nyerah belum lo sekarang? Gak bisa bangun lagi kan lo? Udahlah, nyerah aja Bagas. Mamut gede itu gak seimbang. Bagian kepalanya memang keras, tetapi bagian sampingnya itu lemah. Cukup dengan satu tubrukan aja dari dinobon gua, dia langsung runtuh. Nggak akan. Kau salah Boniak. Aku masih bisa mengalahkanmu menggunakan Necromod ini. Tidak. Ayo bergerak. Ayo Necromod, bangkitlah. Urusan kita masih belum selesai di sini. Rasakan ini tulang bodoh. Water laser cannon. Hah? Boniak, sudah lama kita tidak bertemu. Mau apa lu kesini Scruff? Maaf Boniak, tapi kali ini aku tidak ada urusannya denganmu. Banyak bacot lu Scruff. Urusan kita yang dulu belum selesai. Boniak, sudah kubilang aku tidak ada urusannya denganmu. Rasakan ini, Tidal Berry. Tembok apa ini? Kok bisa? Air dari mana? Boniak, jika kau kira kekuatanku masih sama seperti dulu, kau salah Boniak. Sekarang aku sudah jauh lebih kuat. Halo Bagas. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hah? Siapa kau? Aku tidak pernah bertemu manusia dengan bentuk sepertimu. Ada urusan apa kau denganku? Tidak heran kau tidak mengenaliku, Bagas. Tapi mungkin kau ingat nama Kirby, orang yang kau temui di depan bank 1 tahun yang lalu. Kirby, itu beneran kau? Kenapa tubuhmu berubah? Jangan-jangan. Ya, sesuai dengan dugaanmu, aku juga sudah berubah menjadi Evo Human. Dan aku kesini untuk menjemputmu, Bagas. Hah? Menjemputku? Apa yang kau maksud, Kirby? Tuanku Lord Tenor tertarik dengan kekuatanmu. Kau adalah salah satu Evo Human yang terpilih. Bergabunglah dengan kami, Bagas. Maka kau akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Apa yang kau katakan? Kau yang bertanggung jawab merubah tubuhku menjadi seperti ini. Aku tidak butuh janji kosong darimu. Apa kau yakin, Bagas? Gate, tunjukkan dia. Kamu ingin buktikan, Bagas? Lihatlah sendiri. Hah? Tidak mungkin. Apakah ini sungguhan? Semua itu adalah fosil dinosaurus. Silahkan kau coba sendiri, Bagas. Jika memang itu fosil dinosaurus asli, maka seharusnya kau bisa mengendalikannya dengan kekuatan mineralmu itu. Ayo sini T-Rex, bergeraklah. Maju datang padaku sekarang, Necro T-Rex. Bagas, jangan lakukan ini. Cukup Bagas. Sekarang lakukan saja sesukamu, Bagas. Buktikan ke semua orang, terutama ke tulang bodoh itu, bahwa kau lebih kuat darinya. Bagas, harusnya nggak jadi begini. Kita nggak harus berantem lagi. Lu bisa berubah jadi lebih baik. Jangan dengerin kata-kata Scruff. Inilah bentuk kekuatanku yang sebenarnya, Boniak. Kau kali ini tidak akan bisa menang. Kau memang pantas untuk kalah. Ini adalah jalan yang kupilih. Bagas, tenangkan dulu diri lu itu. Hentikan yang lu lakuin sekarang. Kenapa? Kau takut melihat kekuatanku yang sekarang kan, Boniak? Gimana? Apakah kau mau menyerah saja? Mau kau bersujud kepadaku pun tidak akan kuampuni. Necrorex, hancurkan dia. Tyron Impact.
Kalau itu memang keputusan lu, Gas, gua juga akan keluarin semua kekuatan gua. Hari ini adalah akhir dari lu, Bagas. Iya, Hinaban, Bonehead Crusher. Sial, fosil T-Rex ini jauh lebih kuat dari fosil mamut tadi. Bagaimana Boniak? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Dengan semua fosil dinosaurus langka ini, akulah yang terkuat. Tidak akan ada lagi yang bisa menantangku. Apa yang harus gua lakukan? Gua nggak punya senjata apa-apa lagi. Apakah ini akhir dari gua? Apakah kau sudah menyerah, Boniak? Apakah kau tidak memiliki senjata lain lagi, ha? Kalau begitu, nyala kau, Boniak. Hancurkan dia, Necrorex. Tidak. Habisi dia, Necrorex. Apa yang terjadi pada tubuhku? Santai dulu, Bagas. Sepertinya kamu sudah mencapai batasnya. Ada di sini juga si komandan. Gate, buka portal. Kita ke markas dan bawa kembali fosil T-Rex itu. Ada di mana ini? Mana si Bagas dan Scruff sialan itu? Kita sekarang ada di rumah sakit, Ben. Kau perlu diobati. Bagas dan Scruff, mereka berdua berhasil kabur. Sial, ini semua salahku. Karena aku kurang kuat, mereka berdua jadi lolos, Dok. Apakah ini batas kekuatanku? Jangan terus menyalahkan dirimu sendiri, Ben. Aku yakin kau sudah berjuang sebisamu. Namun, musuh kali ini memang terlalu kuat. Lalu, bagaimana ke depannya, Dr. Ace? Aku yakin Bagas akan bertambah kuat dengan bantuan dari fosil dinosaurus itu. Ditambah lagi, Scruff yang sekarang juga semakin kuat. Bahkan, ada satu Evo-Humans lagi yang tidak kau ketahui kekuatannya. Jangan cemas, Boniak. Jika Scruff bisa menjadi lebih kuat, maka aku yakin kau juga pasti bisa. Aku dan seluruh tim Ice Lab akan membantumu dengan sepenuh hati. Jadi, jangan menyerah. Aku yakin kau pasti bisa menjadi lebih kuat.